Selamat datang teman-teman di General Tower Trading. Kali ini adalah pick a pile atau pick a card atau pilih kartu, yaitu tentang kenapa dia memilihmu. Tuntaskan sampai habis, dan ini adalah hiburan yang memang menyenangkan. Pikirkan dengan tenang, jangan terburu-buru, dan simak sampai habis. Simak tuntas tarot reading ini. Saya mulai dari yang nomor 1. Kenapa dia memilihmu? Wow, perjalanan yang cukup singkat tetapi penuh perhitungan ya. Oke, ini bukan keputusan yang cepat bagi dia untuk menetapkan pilihannya bersamamu, karena memang sudah keinginannya untuk bersama dengan dirimu, dan memang adanya tuntutan untuk cepat-cepat membangun suatu keresmian atau suatu hubungan rumah tangga, atau memang ini adalah suatu tuntutan untuk bisa bersama dengan dirimu ya, tuntutan psikologis. Dan ini pun sempat ada yang banyak sebelumnya sih sudah sering melakukan komunikasi, tetapi kebanyakan lewat dunia virtual atau lewat media sosial. Entah karena memang tempatnya jauh, saling berjauhan, atau memang karena kondisi yang mengharuskan hanya seperti itu hubungannya, hanya bisa lewat media sosial. Tetapi itu juga bukan keputusan yang mudah karena terlalu banyak pilihan-pilihan yang begitu indah. Tetapi ini adalah dia merasa dengan dirimu itu akan membuat dirinya semakin percaya diri, semakin baik untuk hubungan pekerjaannya ya, memberikan dampak positif dalam hubungan pekerjaan saat bersama dengan dirimu, karena ya dia ini sudah memiliki suatu posisi tertentu ya di dalam suatu instansi, sehingga tentunya sang dia ini memikirkannya dengan sangat hati-hati. Walaupun banyak pilihan selain dirimu ya, mungkin lebih dari 2, tetapi kenapa dia memilih dirimu? Karena memang dirimu memang pas menurutnya dan bisa mensupport untuk ke selanjutnya dalam hubungan pekerjaan selanjutnya. Disinilah sang dia mengharapkan suatu keberkahan, kebersamaan bersama dirimu, walaupun kecenderungannya adalah dia terlalu manipulatif. Tetapi dengan dirimu dia merasa adanya suatu keseimbangan dalam suatu komunikasi. Jadi dirimu itu mungkin orang yang suportif ya, tidak terlalu banyak mengkritik, walaupun memang seringkali atau kadangkala dirimu mengkritik, tetapi tidak terlalu yang membuatnya down. Nah itulah kenapa dirinya sangat begitu cocok, pas dengan dirimu. Dirimu adalah pilihan yang memang terbaik. Awalnya sih memang mungkin tidak mudah untuk sang dia mengatakan terus terang pada dirimu ya, karena memang banyak pilihannya gitu ya. Dia pun juga banyak penilaian yang dia pilih atau dia perhitungkan, dan memilih dirimu itu pun juga awalnya sih memang banyak tantangan dari berbagai pihak ya. Salah satunya adalah keluarga yang belum menerima dirimu. Dirimu sempat disembunyikan beberapa waktu. Maksudnya itu dirimu tidak langsung serta-merta diperkenalkan kepada keluarganya, tidak. Jadi sang dia pun juga perlu waktu untuk memperkenalkan dirimu dengan keluarganya. Dan ini bukan keputusan yang cepat dan bukan keputusan yang ringan.
ini adalah keputusan yang sangat sulit bagi sang dia untuk memilih dirimu. Nah, banyak kekhawatiran dari keluarga besarnya ataupun dari dirinya sendiri, karena itu pengaruh dari omongan-omongan sekitar yang dirimu menganggap bahwa dirimu tidak memberikan progres atau potensi yang mempengaruhi sang dia untuk kedepannya dalam urusan karirnya. Nah, jadi rupanya dirimu itu tidak dalam waktu singkat diperkenalkan kepada keluarganya, karena sang keluarga pun juga banyak mempertanyakan tentang dirimu dan adanya komunikasi yang mungkin harus ditutupin agar itu bukan hal yang aib, tidak, tetapi itu adalah semacam taktik agar sang dia itu bisa kehadiranmu bisa diterima dalam keluarga besarnya, karena sang dia yakin bersamamu itu justru membuat karirnya semakin maju, membuat dirinya semakin nyaman, tidak merasa tertekan ya. Karena dirimu orangnya mungkin sebagian itu sang dia menganggap dirimu itu fleksibel, tidak terlalu banyak bertanya-tanya, tidak terlalu bertanya secara detail, dan saat dia bercerita tentang segala-galanya kepada dirimu, karena dia percaya banget kepada dirimu tidak terlalu memberikan komentar yang negatif. Itulah mengapa dia merasa tersupport oleh kehadiran dirimu ya. Dan rupanya ini yang belum bisa dilihat oleh keluarga besarnya. Karena itulah sang dia, bagaimana caranya agar dirimu diterima, yaitu perlu taktik. Dan tibalah saatnya ya, tibalah saatnya. Karena bagaimanapun lah dia sudah memberikan keputusan dan dia sangat bertanggung jawab dengan keputusannya. Dan jangan remehkan sang dia ya, karena dia pun juga ini bukan keputusan yang ringan buat sang dia, dan hargailah, hormatilah keputusannya, karena dirimu memang orang yang begitu penting buatnya. Oke. Ya. Selamat. Ini keputusan yang luar biasa, dan memang mungkin dirimu sang dia lebih nyaman pada saat dirimu itu diperkenalkan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi pada saat diperkenalkan kepada keluarganya, sang dia itu memang perlu waktu, perlu taktik, dan memang berhasil ya. Sabar aja dulu ya. Nah, inilah kenapa dirimu salah satunya adalah punya sifat untuk ngomong ya, punya sifat sabar, sifat yang sangat mensupport, bisa jaga keuangan. Bisa jaga keuangan, inilah yang sangat dihormati sang dia. Bagi dirimu yang memang bekerja entah itu entrepreneur atau memang berkarir, itu adalah suatu kebanggaan darinya, karena dirimu pun juga mau untuk menjaga keluarga. Dirimu kalau sempat suatu kala itu dia bertanya apakah keluarga atau karir, maka tentunya yang diutamakan buat dirimu adalah keluarga. Tetapi karir pun juga sang dia pun tidak akan mengekangmu untuk meningkatkan karirmu atau meningkatkan bisnismu. Hanya saja dirimu sangat lebih bertanggung jawab kepada keluarga, dan sang dia sangat berterima kasih terhadap dirimu. Oke. Nah, hal yang tidak mungkin itu buat sang dia kepada keluarganya untuk urusan keluarga, akhirnya memang sudah waktunya untuk diterima. Mau nggak mau mereka keluarga besar akan menerima ya. Dan akhirnya untuk kedepannya keluarga besar ini sangat berterima kasih kepadamu, karena dirimu bisa mensupport semua karir, semua keinginan sang dia, bahkan dirimu pun juga bisa membantu keluarga besarnya. Inilah yang tidak terduga sebelumnya ya. Ini suatu kehormatan, suatu kebanggaan. Jadi apapun yang di awalnya nggak enak,
ternyata untuk kemudian di akhirnya itu dirimu sangat dihargai dan sangat dihormati. Yang itu juga penyesalan buat mereka keluarga besar, kenapa kok dulunya dirimu sempat tidak dihargai. Tetapi memang mau tidak mau itu memang perlu waktu ya. Dan rupanya dirimu pun juga memaafkan memaafkan keluarga besarnya, karena memang rupanya sang dia yang memilihmu ini juga sangat begitu protektif dan sangat mendukung setiap keputusan dan setiap pemikiran yang dirimu berikan kepada sang dia. Oke ya. Oke, saran orakelnya. Ya, cinta itu keajaiban ya. Oke, sempat dirimu nggak percaya akan keberlangsungan ini sampai pada tahap berikutnya ya. Sempat dirimu tidak percaya, sempat meragukan lah sang dia itu. Tetapi ternyata memang keajaiban itu selalu ada bagi yang meyakininya ya. Memang awalnya itu buram, dirimu nggak yakin sampai sempat lelah untuk terus bertahan, lelah untuk terus memperjuangkan hubungan itu. Sempat lari, sempat nggak komunikasi, sempat diem-dieman, sempat bahkan berusaha lari ke lain hati gitu ya. Tapi rupanya memang ya itulah jodoh kali ya. Dan sempat kalau ya itu suatu perjalanan dalam hubungan percintaan ya. Kalau memang sudah jodoh nggak akan bisa lari kemana. Walaupun memang ada jalan yang selalu menyekat ya, ada jalan yang selalu membuat dirimu sempat mundur, sempat apa gitu ya. Bahkan sempat ada orang ketiga juga, tapi ternyata juga memang itu adalah semacam perjalanan ya, yang untuk menentukan bahwa rupanya cinta itu kalau diperjuangkan oleh satu orang itu nggak kuat. Rupanya di sini adanya semacam hubungan kerjasama yang luar biasa antara dirimu dengan dirinya, dan dirimu pun juga akhirnya ya memang adalah suatu komunikasi ya. Cinta itu adalah komunikasi, dan rupanya saya cuma bilang selamat. Kenapa? Dia memilihmu karena memang dirimu yang terbaik ya. Sekarang saya ke pilihan ke nomor 2. Kenapa dia memilihmu? Dia memilihmu. Oke. Karena suatu kenyamanan ya, suatu kenyamanan. Untuk jelasnya, rupanya pengen keluar cepat-cepat deh. Oke. Oh, begini tadi. Ya. Kenapa sang dia memilihmu? Wow, ini risiko yang harus diambil ya, risiko yang harus diambil. Oke. Sama-sama loh, dari pilihan 1 dan pilihan 2 itu serius. Oke. Ini adalah cinta yang memang cinta yang ada unsur kebahagiaan, unsur murninya, pure love, ada semacam addicted juga. Ada semacam cinta yang begitu dependence banget gitu ya, sangat ketergantungan banget gitu. Jadi ya ini adalah cinta yang membara gitu ya, cinta yang membara. Cinta yang membara itu bukan tanpa perhitungan loh ya. Di sini sangat perhitungan banget. Ini bahkan ini ada beberapa yang saya tangkap ini ya, energi yang saya tangkap di sini. Ada yang baru ketemu gitu ya, baru ketemu tapi kok udah nyambung. Nah ini ada yang seperti itu.
tentunya ada hal-hal yang kontra di sini ya. Ya karena baru ketemu. Nah, tapi juga ini ada juga yang saya tangkap di sini adalah pertemanan ini sudah terjalin lama, tetapi cinta ini baru tumbuh. Nah, itu pun juga ada yang kontra, karena rupanya cinta ini dia memilih dirimu karena memang cinta, ya, karena memang cinta, tetapi harus melepaskan yang lainnya. Ya, ini harus melepaskan yang lainnya. Ya, berarti ini posisinya sudah bersama tapi rupanya nggak serius ya, ya serius tapi nggak sampai hubungan yang lebih tinggi. Tapi rupanya ini dengan dirimu itu pada memasuki tahap love itu cuma sebentar, walaupun udah lama, kenalnya udah lama, tapi pada saat memasuki menjalin hubungan itu cepat dan langsung serius ke jenjang yang lebih tinggi. Ini saya cuma bilang selamat loh, luar biasa ya. Oke. Luar biasa. Oke, saya lebih ke detailnya lagi deh. Oh ya, detailnya nggak terlalu detail amat ya. Oke. Ini dirimu sempat gak yakin, ya. Tetapi juga mengharapkan, karena gak yakin karena mungkin dirimu juga sudah mengenal sang dia yang belum bersama dengan dirimu, ya. Karena ini adalah suatu hubungan yang dimana sebelumnya sudah ada pasangannya. Kemudian bersama dengan dirimu itu harus melepaskan pasangannya, kemudian serius sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini dirimu harus mempertahankan itu semua dari semacam omongan-omongan yang gak enak ya. Sempat lari, lari bersama, maksudnya sempat lari atau sempat menyelamatkan hubungan itu dari hal-hal yang dari orang-orang yang nggak setuju ya. Ya ini berarti hubungan yang ya keluarga sih bahagia gitu ya. Kenapa kok mendengarkan orang-orang lain? Ada yang saya tangkap ini karena sesama teman. Nah, dirimu mengenal sang mantannya dirimu sekarang itu karena teman juga. Ini karena ada hubungan pertemanan di antara jalinan itu, tetapi saat dengan dirimu lalu serius ya, karena sebelumnya sudah mengenal cukup lama, kemudian kok cinta itu tumbuh dengan sendirinya ya, lalu serius ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, inilah yang terjadi ya. Rupanya dirimu dan sang dia itu enggak ada masalah dalam keluarga, enggak ada, tetapi adalah dari teman-teman sendiri ya. Dirimu pun harus menyelamatkan hubungan percintaan itu. Oke. Keluarga sangat mendukung itu karena memang serius, dan dirimu pun juga selamat deh, bahagia banget. Bukan ini hubungan yang bukan sesaat ya, bukan sesaat, walaupun rasa itu sesaat, tetapi kan sudah mengenal sebagai pertemanan dulu. Jadi mungkin juga sebelumnya entah dirimu atau entah sang dia yang bersama dengan dirimu itu sudah ada benih-benih cinta itu, tetapi harus ditutup dulu karena sudah dengan pasangannya masing-masing gitu ya. Itu bisa terjadi. Oke. Keputusan untuk bersama, sekali lagi, keputusan untuk bersama itu juga keputusan yang berat karena ya tadi menjaga hubungan kebaikan di antara pertemanan itu, yang sebenarnya itu pun juga bukan tanggung jawab dirimu ya, cuma dirimu menjaga bagaimana agar semuanya tetap biasa-biasa saja, walaupun dirimu paham tidak akan pernah seperti biasa kembali. Oke. Bahkan ada yang justru menjauh. Di sini ada pertemanan yang menjauh atau memang terkat gitu saja, cut off gitu hubungan pertemanan itu. Tetapi inilah yang membuat hubungan dirimu dengan sang dia itu begitu kuat banget, begitu sangat saling ketergantungan. Jadi kalau
adanya suatu keputusan atau pilihan ya, itu tiba-tiba saja dirimu nggak pernah komunikasi tapi keputusannya tiba-tiba sama. Nah ini sampai seperti itu, padahal itu hubungan cinta itu baru, tapi kok udah sampai klik gitu ya. Itu luar biasa ya, luar biasa. Oke, yang nggak perlu ditakutkan terlalu lah ya, karena ini adalah menjaga pertemanan dan menjaga kekerabatan mungkin yang harus dirimu jaga, tetapi itu pun juga nggak perlu terlalu lah, nggak perlu, karena kan jodoh itu kadang kita juga nggak tahu ya, yang selama ini kita anggap teman tetapi ternyata kok itu jodohnya, yang selama ini dianggap biasa-biasa saja, nggak ada semacam ketertarikan secara emosi ataupun seksual, tapi kemudian kok pas, kok enak gitu saat berjalan dengannya, bisa menjadi diri sendiri. Dirimu dengan dirinya itu bisa menjadi diri sendiri, nggak perlu banyak drama di antara dirinya dan keluarga besar ya. Oke. Ini semacam hal yang memang luar biasa ya, luar biasa banget. Kedepannya sih memang dirimu mungkin sangat berhati-hati atau mungkin malah menjauh secara tempat tinggal dari pertemanan ya. Memang buat apa sih kok terlalu dipertahankan, toh teman juga banyak, teman itu banyak dan masih banyak kesempatan untuk mendapatkan teman-teman yang baru ya. Inilah karena dirimu sangat menghargai pertemanan itu ya, sangat menghargai, dan dirimu pun dulunya mungkin sempat mensupport hubungan temanmu dengan sang dia yang sekarang bersama dengan dirimu. Nah, semua bisa terjadi ya, semua bisa terjadi. Kalaupun dirimu terlalu memikirkan tentang perasaan sang dia, itu wajar. Memang perlu waktu untuk membuat semuanya menjadi normal. Itu perlu waktu. Tapi sekarang konsentrasi saja ke dirimu sendiri ya. Oke, bagaimana dengan orakelnya ke depannya ini? Oke. Baiklah, ini adalah memang perjalanan hidup ya, perjalanan hidup. Ya, memang perjalanan hidup itu enggak selamanya itu mulus ya, tetapi dirimu saat bersama dengannya itu bisa bisa mengalahkan segala-galanya dan tidak perlu untuk saling kontra ya. Jadi dirimu pun juga situasinya jangan terlalu mengharapkan lebih terhadap suatu hubungan normal kembali. Di sini usahakan untuk terus berjalan seperti apa adanya, walaupun itu sekali lagi nggak semudah seperti yang saya katakan ya. Nah di sini karena dirimu paham dan sang dia pun juga mengenal sekali bahwa kejadiannya seperti ini gitu ya. Jadi dirimu dengan dirinya itu karena udah sepakat cenderung untuk tidak terlalu mempublish semua hubunganmu ya, baik untuk pertemanan atau untuk kekerabatan. Sepertinya sih ada di antara dirimu dengan dirinya atau sang mantan yang bersama dengan dirimu itu juga ada hubungan kekerabatan deh kayaknya sih ya, tapi itu kan jauh ya. Tapi itu harus dipahami bahwa memang untuk menjaga semuanya tidak terlalu menyakitkan, akhirnya dirimu berusaha untuk tidak mempublish itu semua. Walaupun itu gatel juga ya, karena dirimu ingin menunjukkan hubunganmu dengan sang dia itu memang berdasarkan cinta, bukan berdasarkan pemaksaan di antara satu sama lainnya atau urusan kekecewaan. Tidak ada kekecewaan ya. Walaupun iya, saya kalau bilang tidak ada itu jangan percaya ya. Kekecewaan masih ada ya, karena agar tidak terlalu menyakiti orang-orang yang lain yang sudah pernah bersama dengan dirimu atau yang sudah pernah bersama pasanganmu. Dan ini suatu perjalanan yang dirimu berusaha untuk tetap seperti apa adanya, untuk tidak terlalu banyak menunjukkan kebahagiaan yang terlalu vulgar di media sosial gitu, agar tidak menarik perhatian, agar semuanya, walaupun dirimu berhak untuk itu semua, berhak karena ini adalah hidupmu dan dirimu pun sangat berbahagia ya, tetapi memang untuk menjaga selamanya, untuk tetap tidak dirimu publish itu juga akhirnya suatu titik tertentu akhirnya dirimu
munculkan juga itu, karena dirimu pengen menunjukkan bahwa ini adalah hubungan yang memang sudah terjalin dan memang sepakat dan memang ini adalah serius, tidak menyakiti siapapun, bahwa dirimu dan dirinya pun berhak untuk diperlakukan sama. Kalaupun dirimu sakit, kalaupun dirimu paham bahwa sang dia pun sakit hati, seharusnya dirimu pun juga paham bahwa ini pun dirimu lalui juga bukan karena hubungan sesaat. Ini adalah suatu perhitungan di mana cinta itu seringkali nggak terduga, ya. Dirimu paham bahwa dirimu pun juga takut mengecewakan, tapi kan dirimu juga berhak untuk menunjukkan kebersamaan itu, dan memang harus dipublish gitu. Hubungan itu memang harus dipublish. Dan ini pun juga perlu keputusan yang nggak mudah ya buat dirimu ya, karena satu hal tadi, menjaga suatu hubungan baik dengan kekerabatan itu atau dengan pertemanan itu, tetapi dirimu juga punya hak juga untuk menunjukkan itu, bahwa ya inilah cinta. Kadang cinta itu seringkali nggak pernah kita perhitungkan dan nggak pernah kita duga, tetapi ya ini dirimu pun juga pada akhirnya harus mempublish itu, walaupun melihat itu pun dirimu paham akan menyakiti, dan ternyata dirimu pun juga mempublish itu pun juga deg-degan juga. Jadi nggak serta-merta mempublish itu dengan tujuannya untuk sombong, pamer, enggak, karena memang ini harus dipublish, hubungan itu harus dipublish. Ini adalah keresmian ya. Nah, disinilah akhirnya kita harus mempelajari bahwa cinta itu memang harus dipertahankan ya, bukan diikhlaskan, walaupun memang kadang kita juga nggak pernah tahu kemana cinta itu lari, kemana cinta itu pergi, kemana dirimu bisa bersamanya ya. Nah ini jadi semacam let it go, karena cinta itu kalau kita pertahankan terlalu erat juga kadang juga terlepas. Tapi inilah dirimu dan sang dia ini merasa nyaman karena klik satu sama lain, itu bisa menjadi dirimu sendiri, sang dia pun bisa menjadi dirinya sendiri. Oke, jadi yang sikapmu untuk menghargai sang mantan itu atau hubungan yang lebih luas lagi, kekerabatan itu, tidak, saran saya sih nggak usah terlalu dipikirkan terlalu jauh, walaupun memang iya ya, karena memang inilah kehidupan gitu. Kehidupan itu karena kita yang meminta ya. Oke, saya ucapkan selamat bagi yang hubungan yang kartu tumpukan nomor 2. Sekarang saya lanjutkan ke yang ketiga ya. Oke, untuk yang ketiga, simak tuntas sampai habis agar tidak terjadi salah paham. Oke, oh ya. Yang ini kenapa dia memilihmu dari 1 sampai 2, 1, 2 dan 3 ini kok serius banget ya, serius banget. Oke, ini selamat, sekali lagi selamat. Ini adalah hubungan yang memang hampir mirip dengan yang nomor 1 ya, hampir mirip dengan nomor 1. Jadi dirimu itu melewati hal-hal yang sempat ada yang kontra, hubunganmu itu sempat tidak disetujui atau sempat menjadi sensasi yang unik gitu ya dalam hubungan kekerabatan atau karena culture gitu. Jadi nah ini juga ada kemiripan juga dengan nomor 2. Nah ini dirimu sudah kenal dengan sang dia dan keluarga besarnya. Kenapa sang dia sangat 100% memilih dirimu? Karena tadi dirimu itu bukan dirimu adalah menjadi orang yang ketiga sebelumnya.
Dirimu adalah orang ketiga dalam hubungan yang bersama dengan dirimu dengan pasangannya yang dulu. Nah, inilah sempat ada semacam penilaian-penilaian negatif terhadap dirimu. Hampir mirip dengan nomor 1 dan nomor 2. Oke. Dirimu merasa seperti ini adalah salahmu gitu ya. Oke. Tapi sekali lagi itu semua bisa terkikis dengan sendirinya karena sang dia itu sangat serius memilih dirimu dan memang ditunjukkan keseriusannya. Dan dirinya pun membela dirimu mati-matian bahwa dirimu bukan sebagai orang ketiga dalam hubungan itu. Dia berusaha untuk mengatakan itu ke setiap orang-orang yang dia kenal, baik itu pertemanan ataupun keluarga. Nah, dan akhirnya memang sampai lanjut. Selamat untuk yang ini ya. Oke, justru yang saya tangkap ini ada 2 cerita yang di yang ketiga ini. Ada 2 cerita yang bisa saya tangkap dengan jelas. Ini dirimu sebelumnya itu adalah dengan sang dia ini bukan yang pertama. Ya. Bahkan dirimu sudah memiliki putra di sini, entah putra atau putri ya, tapi kok saya tangkapnya itu putra. Nah, tentunya ada beberapa keluarga yang nggak suka dengan status itu, ya, nggak suka dengan status itu. Hampir semua culture memang sangat begitu penuh perhitungan untuk kasus yang seperti ini ya. Seorang laki-laki untuk menerima perempuan yang sudah pernah menikah atau yang sudah punya anak itu tidak mudah dalam culture di Indonesia seperti ini, sebagian besar. Tapi itu zaman sekarang sudah mulai terkikis, ya, karena ini adalah suatu hubungan pernikahan yang memang berdasarkan cinta murni, sportif, protection di antara kedua belah pihak. Dan memang ini ditunjukkan sampai akhir, luar biasa. Ini yang bisa saya tangkap. Oke. Oh, suatu hubungan yang benar-benar oke. Ya, dimana dirimu mampu dan mau untuk bekerja lebih giat loh. Nah, ini yang begitu dirimu sangat dihormati oleh sang dia. Saat dirinya memilih dirimu pun, dirimu mau untuk bekerja lebih giat lagi. Ini pendapat tradisi ya, salah satu pendapat tradisi yang dirimu lawan, yaitu maskulin atau laki-laki harus memberikan nafkah, tetapi dirimu menerima dan mampu juga untuk tidak tergantung pada sang dia. Ini hebatnya dirimu. Ya, jadi dirimu terus untuk tidak menjadi beban bagi sang dia ataupun keluarga besarnya, dan rupanya inilah yang sangat dihormati sang dia dan dirinya pun kagum banget, kagum dengan kemandirianmu. Wow, wow. Oke. Ya, sang dia pun juga awalnya memang tidak menyangka ya kenapa pilihannya kepada dirimu gitu. Karena yang dia tuju pun juga yang lain, temanmu gitu. Tapi rupanya kok malah ke dirimu. Oke. Lama-lama dirimu pun sang dia pun mendekatkan dirinya melalui sang putra ini, putramu ya, anakmu. Oke. Ini kok kecenderungannya menjadi rumah tangga yang begitu glamor ya. Jadi karena giat bekerja, pasangan ini giat banget bekerja, sangat serius bekerja, sangat bertanggung jawab terhadap keputusannya dan tanggung jawab kepada keberlangsungan rumah tangga itu, dimana ini akan menjadi keluarga yang begitu glamor gitu loh. Ya, penuh keberlimpahan dalam hal keuangan, dalam hal harta, dalam hal bisnis, dalam hal karir yang begitu cepat gitu. Andai kata dirimu berkarir, andai kata dirimu berbisnis akan tiba-tiba langsung melesat gitu.
Ini karena hubungan yang memang ya ini keputusan yang dirimu ambil ya, karena memang dirimu seorang yang memang pekerja atau pebisnis yang ulet, dan ini sangat dikagumi olehnya. Karena dirimu pun juga bertanggung jawab terhadap anak-anak, dan memang ini pun semakin plus buat dirimu, luar biasa ya. Ya, ini suatu hubungan yang memang seharusnya seperti ini gitu ya. Apapun keputusan yang dirimu ambil, dirimu bertanggung jawab, dan memang konsentrasi full terhadap dirimu, nggak peduli omongan orang. Ini yang seharusnya ini bagi yang memilih nomor 3 ini luar biasa ya. Dan memang seharusnya seperti itu gitu. Kalau ini adalah suatu keputusan bersama, ya nggak perlulah pendapat orang lain begitu diperhatikan ya. Karena ini suatu keputusan yang memang sudah dirimu ambil. Luar biasa. Oke. Wow. Ya. Memang awalnya itu diragukan, sangat meragukan banget ya. Seperti nggak terjadi apa-apa, nggak akan mungkin terjadi suatu hubungan itu. Sepertinya seperti itu. Tapi rupanya itulah yang terjadi. Dan memang hubungan itu semakin penuh bahagia, penuh kalaupun ya ini juga banyak tantangannya, terutama tantangan dari omongan atau memang kritik ya. Ini kalau dirimu sempat posting di salah satu media sosial, pendapatnya itu yang bikin dirimu nggak bisa tidur. Nah ini ya udah, mendingan di off kan aja itu komen-komennya. Dan rupanya ini yang justru membuat dirimu sangat menghargai pasangan banget ya, sangat melindungi, sangat protektif banget. Oke. Kehadiranmu dengan pasangan ini begitu membuat orang itu iri karena orang menganggap itu bahwa nggak imbang. Adanya perbedaan, ya jelas tadi perbedaan status atau perbedaan usia, perbedaan culture atau memang latar belakang bagaimana gitu. Banyak sekali tantangan yang sudah dirimu lewati dan dirimu berhasil, dan itu justru membuat dirimu semakin menjadi pasangan yang begitu sangat protektif, dan salah satunya adalah menjadi pasangan yang begitu glamor ya, karena dirimu berhasil di dalam hubungan itu, berhasil dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, dalam hal status. Itu menjadi otomatis status di masyarakat pun akan meningkat ya, sangat dihormati. Dan rupanya sekarang hubunganmu tidak hanya sebatas itu gitu, bahkan ada semacam kelompok sosial tertentu di sini yang lebih tinggi ya, saya bilang higher class, itu juga sekarang mendekati dirimu karena dirimu. Ini suatu kenapa sang dia memilih dirimu. Dari pilihan 1, 2, dan 3 semuanya bahagia dan selamat. See you soon.